Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya semua saudara seiman yang sepakat apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan adalah berkat saudara ya. Kita percaya bahwa kita orang yang percaya, kita harus saling memberkati lewat kata-kata kita ya, yang kita bisa lakukan. Saudara akan ditolong dan dipelihara oleh Tuhan kita, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, seperti pada judul yang saudara lihat, tantangan buat seseorang ya, berpesan kepada saya. Sebentar kita akan lihat ya saudara. Dia mengatakan bahwa coba, apakah Pastor Andi bisa membangkitkan orang mati? Sebentar kita akan lihat komentarnya saudara. Saya akan bacakan buat saudara semua. Tetapi sebelumnya itu saya akan menanggapi komentar-komentar di video saya yang kemarin ya, baik itu di YouTube dan juga di Facebook, di mana seorang ustadz memberikan pernyataan ya, seperti yang saudara lihat. Kalau saudara lihat video itu ya, buktinya saya langsung perlihatkan kepada Anda lewat smartphone saya, karena itu dari aplikasi dari platform Snack Video ya, dan menuai banyak tanggapan ya. Dan apa yang saya sampaikan saudara itu semua ada dasarnya. Bukan artinya bahwa kita saling siapa yang hebat di antara kita, tetapi apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara seiman, supaya kita tetap punya pengharapan kepada Yesus, karena kita percaya bahwa Yesuslah, hanya di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan yang pasti bagi saudara yang percaya kepada Dia. Sekalipun banyak orang yang menghujat, beberapa saat yang lalu saya mengupload sebuah video dan menjelaskan di mana sebuah gereja dibeli oleh saudara kita dari Muslim, dan itu ya mungkin oknum-oknum lah yang berkomentar yang terkesan seperti kita ini memang seperti itu saudara ya, seperti kalah. Tapi tujuan kita bukan siapa yang paling hebat di antara semuanya ya. Karena kita orang Kristen sekalipun juga dihujat, bahkan Yesus sendiri dimaki-maki oleh orang-orang yang tidak percaya. Saya sih tidak ada masalah. Sebab ketika kita dihujat atau dibully dan diremehkan, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yesus sendiri yang menemui Rasul Paulus. Yesus berkata, "Paulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus bingung, "Loh, kamu siapa?" Tuhan tahu saudara. Kalau Tuhan adalah Elohim yang maha kuasa, maka kita tidak bisa memikirkan kemahakuasaan Tuhan yang terjadi. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti tidak bisa dijawab oleh mungkin kita. Tetapi satu jawaban dari saya adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja di luar kemampuan pikiran kita. Ya, itu harus kita pahami saudara. Nah, saya akan berdoa untuk beberapa yang minta doa ya di video itu saudara. Saya akan, ya ada dari Ibu Pina Pak Kombong. Adik saya Daniel Kantong, dia di Tanah Toraja, Rantepao. Tolong pastor doakan adik saya. Terima kasih. Apa permasalahannya ya?
sudah 1 bulan, gout, tidak dapat jalan kakinya, kembang karena penyakit gout, tolong doakan adik saya. Oh gitu ya. Oke, kita lihat lagi beberapa komentar ya saudara. Ada dari Putra Bunsu, Bapak tolong doain saya terkena penyakit gatal-gatal udah 1 tahun ini. Tuhan memberkati ya. Masih ada beberapa ya saudara yang berkomentar ya. Oke, kita dukung dalam doa saudara-saudara kita. Bapak, malam hari ini kami datang kepadamu bersama umatmu yang ada di media sosial Tuhan, yang mengalami sakit, masalah pada kaki, dan juga penyakit gatal-gatal dan penyakit lainnya yang berkomentar pada video ini. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Setiap yang berkomentar yang ingin didoakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa Tuhan menolong, menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit. Penyakit apapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup, kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap yang mengalami penderitaan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kepada orang yang percaya dan berharap kepada Engkau, Engkau datang Tuhan untuk menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan setiap sakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan setiap yang berkomentar, apapun yang mereka hadapi, penyakit mereka disembuhkan, baik itu yang masalah pada kaki Tuhan, gatal-gatal, pembengkakan Tuhan, juga Tuhan tumor otak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami hanya minta dan berharap kepada Tuhan yang terjadi yang terbaik menurut kehendak-Mu terjadi Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita percaya saudara bahwa doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Amin. Oke saudara, saya akan bacakan ya, banyak sekali komentar tanggapan dari saudara-saudara seiman dan juga dari saudara muslim ya. Saya akan bacakan komentar yang sesuai pada judul ya saudara. Ini agak menantang, sekaligus saya akan memberikan jawaban juga. Nah seperti ini saudara, dari Bapak ABD Rauf Kadir, Abdul Rauf Kadir ya, seperti itu ya. Yang ingin saya lihat oleh Bapak Pastor Andi Simon, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, atau orang tuli di samping dia bisu, bisa disembuhkannya. Karena ada orang Islam juga yang bisa mengobati orang bisu lagi tuli, disembuhkan dalam waktu tidak cukup setengah jam. Ada ditutup, apa yang maksudnya ya, ini komentarnya ya saudara ya. Abdul Rauf ya. Nah ini ya, oke. Nah dia ingin melihat Bapak Pastor Andi Simon bisa menghidupkan orang mati ya. Nah jadi saudara, jangan saudara berpikir bahwa sumber kuasa itu datangnya dari Pastor sendiri, Pastor Andi Simon. Tidak saudara. Kuasa itu datang daripada Tuhan, dan Pastor Andi hanya hamba Tuhan. Kalau dulu orang buta saya lihat dia pernah doakan ya, itu bisa melihat. Orang lumpuh ya bisa berjalan, yang tidak berdaya itu bisa berjalan ya, yang didoakan oleh Pastor Andi Simon. Jadi tentunya apa yang terjadi ini adalah sesuai kapasitas dengan
hamba Tuhan tersebut, ya. Tapi kalau saudara meminta ingin, ya seperti yaitu adalah tantangan, yaitu tergantung iman daripada seseorang dan karunia Tuhan buat orang itu, visi orang itu, dan karunia Tuhan buat orang itu untuk bisa melakukannya. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa seorang Paulus bisa melakukan itu, saudara, ya. Dan itu adalah karunia yang daripada Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Paulus adalah tadinya orang yang anti pengikut Kristus saat itu, bahkan ingin membinasakan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa saya melihat beberapa kasus, termasuk contoh di Alkitab Rasul Paulus. Semakin dia membenci kekristenan, orang percaya, anak Tuhan sungguh-sungguh, maka bisa semakin dekat dia akan dipakai oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Dan juga pernah dulu namanya Pak Yusuf Roni, termasuk Pak Saifuddin, ya, ada yang berkomentar bahwa mungkin dia bersaudara dengan saya, secara biologis tidak bersaudara, saudara, tetapi di dalam iman, ya satu iman. Nah, jadi itu adalah karunia, tergantung iman seseorang dan karunia pemberian daripada Tuhan, ya. Jangan saudara berpikir bahwa sumber itu datangnya daripada Pastor Andi Simon dan Pastor Andi Simon sakti. Bukan, saudara, ini harus dipahami, ya. Jadi Pastor Andi Simon pun adalah manusia biasa. Kalau dia sembuhkan orang, ya kalau sembuh syukur, puji Tuhan. Kalau tidak sembuh, ya itu hak Tuhan. Ya, jangan menuntut seperti itu. Nah, ini saya jelaskan. Nah, jadi semoga video ini memberikan jawaban buat yang bertanya, dan saudara-saudaraku yang saya doakan, kita percaya bahwa iman kita kepada Kristus itu akan berdampak terhadap diri kita sendiri. Ya, saudara lihat beberapa kasus di Alkitab. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia punya iman. Asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Nah, itu saudara. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak bisa mengerti semuanya. Ada dari iman seseorang dipadukan mungkin dengan iman hamba Tuhan, maka terjadi mujizat. Ya, bahkan saya pun berpikir, saudara, punya kerinduan untuk seperti yang disampaikan oleh Bapak ini. Tetapi yaitu adalah kehendak Tuhan, ya. Yang penting kita belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita imani, saudara, maka tidak ada yang mustahil, ya. Semoga firman Tuhan ini, apa yang saya sampaikan, memberikan jawaban dan bermanfaat buat saudara semua, sekaligus juga memberikan pengharapan kepada saudara yang sama-sama kita berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara semua.